Pemirsa, Israel tidak kunjung berhenti menggempur kawasan Timur Tengah. Selain menggempur Palestina, militer Israel juga menghantam Lebanon dan Suriah. Kini dunia mulai bertanya-tanya, apakah Benyamin Netanyahu hendak mewujudkan konsep negara Israel Raya? Dalam pidatonya di PBB bulan September lalu, pemirsa, Netanyahu membagi dua wilayah Timur Tengah menjadi wilayah jahat dan wilayah baik. Peta negara Lebanon, Suriah, Irak, Iran, dan Yaman dikategorikan ke dalam wilayah jahat dan diberi warna hitam. Apakah gempuran Israel ke Lebanon, Palestina, dan Suriah bagian untuk terbentuknya Israel Raya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar Timur Tengah UI Yon Mahmudi dan juga pakar hubungan internasional Unpad Tengku Reza Shah. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Bang Yon terlebih dahulu. Bang Yon, kalau kita lihat Israel telah menyerang beberapa wilayah ya, misalnya Lebanon, kemudian Palestina dan beberapa wilayah di Suriah. Ini apakah sebagai bentuk bahwa Israel ingin membentuk teritori Israel Raya atau seperti apa, Bang Yon? Nah, itu kan upaya yang mereka lakukan ya, bagaimana merealisasikan sebagai the greater Israel itu yang wilayahnya memang sangat luas, tidak hanya wilayah Israel saat ini, tapi juga wilayah-wilayah di tetangga. Nah, wilayah yang kemudian belum melakukan hubungan baik, normalisasi, itu kan disebut sebagai negara-negara jahat ya. Kalau dulu setelah 48 merdeka, itu kan hampir sekeliling mereka dianggap sebagai negara-negara jahat ya, ada Jordan, ada Mesir, ada Irak dan lain sebagainya. Tetapi kemudian lambat laun terjadi normalisasi sehingga yang dulunya itu dianggap wilayah hitam kemudian mulai berubah warna ya, kuning atau bahkan hijau, yang dianggap itu dekat dan mendukung Israel. Nah, negara-negara yang disebut sebagai hitam itu kan kemudian menjadi target mereka, dan itu dilakukan dengan cara melakukan serangan-serangan yang mengancam stabilitas negara yang bersangkutan. Dengan itu diharapkan mereka bisa bernegosiasi, kemudian melakukan normalisasi. Kalau itu dilakukan normalisasi, ada perjanjian, secara otomatis kan mereka sudah melupakan perjuangan rakyat Palestina yang ingin merdeka, karena wilayah Palestina yang tepi barat, Gaza itu ya, dan sebagian Yerusalem telah dimasukkan sebagai wilayah resminya Israel. Nah, kan proses aneksasi itu kan berjalan dari kurun waktu yang sangat lama gitu, yang memposisikan Palestina dalam posisi sulit gitu, sehingga Israel terus-menerus melakukan ekspansi dan mencoba untuk melakukan aneksasi ke negara-negara tetangga. Baik, kita ke Bang Teguh. Bang Teguh, ini ketika Anda melihat bahwa Benyamin Netanyahu ini 2 kali melakukan pidato di PBB menunjukkan peta greater Israel atau Israel Raya. Nah, Anda melihatnya ini sebatas cyber yang dilakukan oleh Netanyahu atau memang ini ingin diwujudkan oleh Netanyahu wilayah greater Israel ini? Dan seperti apa mereka yang dikategorikan wilayah hitam ini akan melakukan perlawanan? Saya tidak kaget ya, karena Israel ini tidak pernah main-main dengan rencana strategis dia. Dalam pandangan saya, klaim ini merupakan sebuah ancaman dari agresi Zionism di Timur Tengah di masa depan. Akarnya adalah filsafat dari Theodor Herzl, di mana itu Israel kelak akan menguasai wilayah negara-negara sebagai bagian dari Israel Raya. Jadi klaim ini merupakan sebuah pernyataan perang untuk masa depan dengan seluruh negara di kawasan Timur Tengah yang berbatasan langsung dengan Israel, yang membentang dari Laut Mediterania hingga Sungai Efrat di Irak. Kemudian saya tidak kaget karena saya sudah melihat tanda-tanda di lengan seragam para prajurit Israel saat ini. Maka wilayah tersebut saya perhatikan kelak akan meliputi 6 negara Arab tetangga Israel, seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Irak, Suriah, dan Lebanon. Namun ide ini hanya dapat terwujud jika didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Barat seperti Jerman, Perancis, dan Inggris. Jadi yang saat ini diperlukan adalah sepanjang Israel belum menjelaskan maksud dari pernyataan terakhirnya tersebut, maka diperkirakan negara-negara di Timur Tengah itu akan bersatu. Maka ini yang belum terwujud, tapi secara ide sudah terwujud. Misalnya mereka sudah mulai kritis atas banyaknya pasukan Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Misalnya di Syria ada 8.000 personil, di Yordan 3.000 personil, Saudi Arabia 3.000 personil, di Irak 1.600 personil, di Kuwait 13.000 personil, di Bahrain 700 personil, di Qatar 13.000 personil, di Uni Arab Emirat ada 6.000 personil, dan di Oman hampir 1.000 personil.
maka yang akan terjadi ini hari ini baru keluar statement ya, yang kemungkinan besar terjadi dalam waktu dekat adalah negara-negara Timur Tengah seperti yang memiliki personel militer Amerika Serikat seperti Suriah, Yordania, Saudi Arabia, Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Arab Emirat, dan Oman itu akan mengevaluasi perjanjian keamanan yang telah dipaksakan oleh Amerika Serikat selama ini, yang awalnya adalah untuk melindungi ancaman dari Iran, padahal sebenarnya untuk turut melindungi Israel dan mengamankan rencana Israel Raya tersebut. Jadi kira-kira respon seperti ini yang akan kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Oke, kita menuju ke Bang Yon lagi. Tadi saya mau mendalami kok Bang Yon menyampaikan bahwa warna hitam tadi, wilayah yang diberi warna hitam itu sebagai bentuk untuk Israel ini akan melakukan proses negosiasi dan juga normalisasi. Artinya nih perang akan terus berkelanjutan dalam waktu dekat ini di beberapa wilayah atau gimana, Bang Yon? Bang Yon, boleh di-unmute dulu supaya suaranya terdengar? Ya, Oke, saya kira wilayah-wilayah dalam peta yang sudah digambar ya, warna hitam itu kan menunjukkan sebagai musuh-musuh Israel yang harus ditaklukkan. Apakah kemudian akan diawali dengan aneksasi wilayah-wilayah itu ya, melakukan serangan udara bahkan juga serangan darat yang tujuannya dalam menimbulkan ketidakstabilan terhadap wilayah-wilayah tetangga mereka yang masuk kategori hitam. Dan apabila wilayah atau negara-negara itu merasa terganggu dan tidak siap ya berhadapan dengan Israel, maka pilihannya ya melakukan negosiasi dan normalisasi. Itu yang mereka lakukan. Jika tidak, seperti mereka masih kuat dalam proksi-proksi Iran, maka ya terus-menerus ya Israel akan melakukan gempuran dan serangan ke wilayah-wilayah itu sampai bisa mereka tundukkan. Baik, kita ke Bang Teguh. Bang Teguh, ini ketika misalnya kita melihat bahwa di wilayah yang dikatakan berkah atau wilayah yang putih tadi dikategorikan mereka akan melakukan evaluasi nih terhadap perjanjian antara Israel dan Amerika Serikat. Lalu untuk wilayah hitam sendiri, ini pasti akan melakukan perlawanan. Bagaimana kekuatan tempur di wilayah hitam ini untuk melakukan perlawanan terhadap Israel dan tentu saja proksinya Amerika Serikat? Untuk melakukan perlawanan itu tidak semudah itu, Pak. Pertama kita harus mengetahui ada tidaknya ketergantungan mereka secara militer, politik, ekonomi pada Amerika Serikat dan Israel. Kemudian juga bagaimana perilaku kepala negara dan kepala pemerintahan negara tersebut. Karena seringkali kepala negara tersebut lebih takut kepada rakyat mereka sendiri daripada kekuatan-kekuatan luar. Selanjutnya kita juga perlu perhatikan adalah ada tidaknya upaya-upaya diplomatik dari di luar warna tadi, seperti upaya diplomatik dari Iran untuk menggunakan mekanisme internasional untuk menyadarkan negara-negara yang ditandai oleh Israel tersebut bahwa sebenarnya itu adalah suatu kebijakan Israel tersebut adalah suatu strategi jangka panjang divide and rule untuk memilah-milah negara di Timur Tengah sesuai dengan skenario Israel. Dan kalau pesan ini masuk ke dalam alam bawah sadar para pemimpin di Timur Tengah, maka tidak akan sulit bagi Israel untuk mengubah-ubah warna tersebut menjadi negara-negara yang loyal pada Israel, negara-negara yang diam-diam menyetujui Israel, atau negara-negara yang diperkirakan akan segera diserang oleh Israel. Keadaan ini cukup menyulitkan karena negara-negara tersebut pada umumnya tidak begitu kuat secara militer. Yang paling kuat adalah Iran, yang memiliki komitmen untuk berperang melawan Israel adalah Iran, dan kita hendaknya melihat lagi apakah berhasil Israel itu meyakinkan bahwa Iran adalah musuh yang lebih besar daripada Israel itu sendiri. Oke, artinya potensi untuk nanti Israel menyerang beberapa negara di Timur Tengah yang masuk dalam kategori warna hitam, misalnya kita sebut ada Irak di sana, kemudian ada Iran, itu besar nggak, Pak Teguh? Saya belum bisa mengamati saat ini ya, karena terus terang kekuatan militer Iran itu luar biasa, di mana Iran itu sudah berhasil pada saat ini Iran dipimpin oleh Imam Ali Khamenei yang karismatis dan juga revolusioner dan ideologis begitu. Jadi tidak mudah menekan Iran, dan Israel sudah melihat sendiri betapa dahsyatnya Iran itu dengan peluru-peluru kendali yang diluncurkan minggu lalu, dan masih ada peluru kendali hipersonik lain seperti Emad yang berhulu ledak 750 kg, Gadar 650 kg, Khaybar yang dengan hulu ledak 500 kg, dan juga Sahab 3B 700 kg. 4 peluru kendali ini belum dimainkan. Jadi tampaknya ini
ini psy war, ini benar-benar perang urat saraf untuk memisahkan antara Iran dan kekuatan-kekuatan lainnya, termasuk juga memisahkan kedekatan Irak dengan Iran itu sendiri. Karena pada kita perhatikan beberapa hari terakhir, Irak sudah mulai mencoba-coba menyerang Israel dan mulai berhasil. Dan saya pikir Israel sedang bermain waktu ini. Ini kali menggunakan warna merah, besok lusa bulan depan bakal menggunakan warna putih dan hitam, dan ini yang perlu diamati dengan sangat sungguh-sungguh oleh negara-negara di Timur Tengah. Karena kalau strategi divide and rule, pisahkan dan juga perintahkan, ini berjalan dengan baik, maka warna-warna itu suatu saat akan hitam semua akan diserang oleh Israel, termasuk Arab Saudi. Baik, kita masih akan melihat apakah ini hanya psy war yang dilakukan oleh Israel atau justru akan menjadi perang terbuka di wilayah Timur Tengah. Usai jeda kami akan bahas sesaat lagi, tetaplah di Kabar Petang. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Mau seperti mereka, menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja! Hanya di Depo Bangunan. Oke, kita menuju ke Bang Yon terlebih dahulu. Tadi saya mau mendalami pertanyaan saya, Bang Yon. Kalau tadi kan Pak Teguh menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel sebagai psy war kepada negara-negara yang masuk dalam kategori warna hitam ya. Tapi psy war ini eskalasinya seberapa signifikan? Apakah akan juga Israel menyerang beberapa negara di luar Lebanon, misalnya ada Irak, Iran? Potensi itu seberapa besar, Bang Yon? Nah, alasan utama yang dilakukan Israel dalam melakukan serangan ya, baik udara atau darat ke negara tetangga, itu kan selalu dikaitkan dengan milisi yang berafiliasi dengan Iran. Jadi kalau Lebanon ada Hizbullah, maka di perbatasan mereka berusaha dan ingin ya menghancurkan Hizbullah dan memperluas wilayahnya guna menerapkan zona aman ya, yang itu lebih jauh wilayahnya menjauhi Israel. Kemudian kalau di Suriah itu kan juga ada Kataib Al-Quds ya, yang itu mereka alasannya melakukan melemahkan, menghancurkan itu, tapi juga pada dasarnya juga mengganggu ya kedaulatan di Suriah. Di Irak saya kira juga hal yang sama ya, ada Kataib Sayyid As-Suhada ya, front para martir yang itu memang dibentuk oleh Brigade Quds yang mengkoordinasikan semua aktivitas ya di wilayah dia berbatasan yang menjadi poros perlawanan, termasuk yang ada di Yaman. Serangan ke Yaman nantinya kan juga sebagai upaya untuk menghancurkan Houthi, tetapi kan pada hakikatnya ya bagian upaya-upaya untuk bagaimana itu menciptakan, merealisasikan the Greater Israel, tetapi dengan alibi-alibi sebelumnya yang dikatakan untuk melemahkan, menghancurkan ya musuh-musuh yang dianggap itu mengancam Israel. Pada sebenarnya kan Israel yang mencoba dan selalu menebarkan ancaman kepada negara-negara tetangga. Jadi potensi itu saya kira masih sangat kuat ya dalam hal perlawanan yang diinisiasi Iran dan milisinya terhadap Israel. Baik, kita ke Bang Teguh. Bang Teguh, Anda melihatnya ketika Iran melancarkan serangan 200 rudal balistiknya, tidak semuanya dapat ditangkis oleh Iron Dome dari Israel, bahkan mengenai beberapa sasaran di Israel. Ini kan tidak main-main kekuatan tempur dari Iran ini. Nah, Anda melihat apakah kemungkinan perang terbuka ini bisa terjadi, dan ketika perang terbuka ini terjadi, bagaimana kekuatan tempur Iran saat ini dan kekuatan tempur dari Israel sendiri? Biasanya kalau menghitung-hitung kekuatan militer itu kita akan merujuk kepada Janes kemudian merujuk kepada SIPRI ya. SIPRI itu adalah Stockholm International Peace Research Institute. Seringkali data-data kuantitatif itu memabukkan begitu ya. Tapi yang jelas dalam episode seminggu terakhir itu sudah terbukti oleh Iran bahwa untuk mengalahkan Israel itu yang utama adalah perang lewat peluru kendali, di mana pada saat mereka meluncurkan hampir 180-an peluru kendali tersebut, itu terbukti begitu bahwa Israel memiliki kelemahan di sektor pertama Iron Dome untuk kendali jarak dekat, kemudian David Sling untuk kendali jarak tengah, dan juga Arrow yang untuk kendali jarak jauh. Dan ini membuktikan pada Iran saat ini rasa percaya diri Iran sangat tinggi bahwa mereka masih menyimpan 600.000 personil siap tempur
dan 100.000 cadangan, dan masih mengandalkan kepada aspek-aspek sains dan teknologi. Misalnya mereka sudah membuktikan selama ini bahwa mereka berhasil melakukan modifikasi atas pesawat-pesawat ex Amerika Serikat. Kemudian terutama sekali mereka sedang membangun juga fighter jet untuk generasi keempat. Dan juga mereka sedang terus-menerus melakukan lisensi dari senjata-senjata yang diperoleh dari ex Uni Soviet. Yang saya kaget adalah Amerika Serikat dan NATO saat ini masih membanggakan helikopter Bell. Tapi ternyata di Iran sudah memiliki versi Iran dari helikopter Bell tersebut. Dan yang uniknya sekarang, selain peluru kendali, Iran sudah membangun juga unmanned aerial vehicle. Jadi pesawat-pesawat tanpa awak yang bisa terbang 25 jam non-stop. Ini belum dibuktikan, tapi dari literatur yang saya miliki, Iran memiliki kapasitas tersebut. Jadi unmanned aerial vehicle Iran itu bisa terbang 25 jam, bisa menjangkau wilayah antara 1.500 sampai 2.000 km, dan bisa memuat beban sekitar 500 kg. Dan yang belum dites ini adalah peluru-peluru kendali terbaru yang juga memiliki kekuatan anti radar, terutama sekali misalnya dengan nama Arbain, yakni suatu bomber drone yang bisa dikirimkan dari helikopter. Jadi ini adalah hal-hal yang kita perlu lihat, karena bagaimanapun juga keduanya sudah saling mengancam, dan saya pikir Iran sudah siap. Seperti statement terakhir dari kepala negaranya mengatakan serangan kami atas Israel itu sudah cukup, sudah memenuhi ambisi kami. Ya, itu dia yang kita tanyakan berikutnya, Pak Tengku. Tadi juga Pak Tengku menyampaikan ya bahwa eskalasi pertempuran di Timur Tengah ini juga punya peran signifikan dari Amerika Serikat. Ini bagaimana mengkaitkan dua hal ini, Pak? Kalau kita lihat secara teori, Israel itu sebenarnya sangat tergantung kepada dukungan dari Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu saya perhatikan ada suatu pemerintahan bayangan. Kalau kita ketemu orang Amerika Serikat, rata-rata kita lihat betapa bersahajanya mereka, betapa ramah tamahnya mereka, dan juga betapa penuh senyum seperti orang Indonesia. Tapi di balik itu, ternyata kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu dikendalikan oleh suatu mekanisme namanya Military Industrial Complex. Military Industrial Complex ini adalah kolaborasi dari banyak industri-industri persenjataan di Amerika Serikat yang mereka telah memiliki pengaruh yang sangat tinggi di kalangan legislatif Amerika Serikat, dalam hal ini adalah Kongres dan Senat, dan juga mereka menanamkan pengaruh-pengaruhnya di kalangan Pentagon. Jadi terdapat suatu pola hubungan segitiga yang di mana intinya adalah perang itu baik, krisis di muka bumi itu akan menguntungkan kami karena akan menjadi ekspor kami untuk persenjataan. Jadi sepanjang military industrial complex ini masih berperan, masih terus-menerus mensuplai, maka dapat kita perkirakan perang ini nggak selesai-selesai. Bagaimana untuk penyelesaiannya? Kita sudah melihat saat ini sebagian masyarakat Amerika Serikat sudah lelah. Mereka jeri dan mereka sudah langsung menargetkan kompleks-kompleks militer, misalnya perusahaan-perusahaan seperti Lockheed yang diganggu hajat hidup mereka, dan ini tentunya akan berdampak kepada ketahanan militer Israel untuk jangka panjang. Kita ke Bang Yon. Bang Yon, ini saya ingin menanyakan mengenai dampak dari ambisi Israel Raya di wilayah Timur Tengah ini, dampaknya terhadap dunia ini seperti apa? Silakan Bang Yon. Ya, ini kan kemudian Israel selalu menebarkan ancamannya terhadap tetangga-tetangganya dalam upaya untuk merealisasikan negeri Israel itu. Jadi kalau kemudian ancaman itu terus-menerus, wilayah ini tidak akan pernah stabil karena Israel masih menyimpan agenda yang menurut kebanyakan rasional kita itu tidak masuk akal, tetapi itu selalu dijalankan, dan hari demi hari itu kan selalu dilaksanakan ya. Aneksasi secara sembunyi-sembunyi juga mereka lakukan. Setelah itu mereka minta dukungan Amerika untuk bisa merealisasikan atau meresmikan ya aneksasi yang dilakukan. Nah, ancaman-ancaman itu saya kira kalau tidak dihentikan itu akan terus ya menjadi sumber konflik di kawasan Timur Tengah, karena saya melihat bahwa hampir setengah dari konflik di Timur Tengah itu disebabkan oleh konflik yang ditimbulkan hubungan dengan Israel. Saya kira ini adalah problem ya yang sangat besar, dan harusnya dunia bisa fokus ya di dalam hal
menyelesaikan ini, karena ini akan bisa, ya Israel akan bisa menjadi sebuah monster yang ditakuti kalau tidak ada upaya untuk menghentikan langkah-langkah yang dilakukan, termasuk juga memberikan ancaman kepada negara tetangga dengan alasan ingin menciptakan koridor aman damai bagi orang-orang Israel. Tapi sebenarnya kan mereka justru menciptakan wilayah-wilayah perang dengan negara-negara tetangga. Ini saya kira persoalan yang dampak panjang ya bagi dunia global ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak karena waktu kita juga terbatas. Terima kasih untuk Bang Yon dan juga Pak Tengku atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.